Jangan melupakan kebaikan orang lain. Kaidah Quran 3. Kaidah Quran kali ini membahas jangan melupakan kebaikan orang lain. Allah berfirman, garis bawah, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Garis bawah QS. Al-Baqarah 237. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan semua hidup kita, perbuatan, ucapan, dan bahkan setiap hembusan nafas sebagai ibadah kepada Allah. Termasuk diantaranya ketika kita memberi dan diberi kebaikan. Ketika kita berada pada posisi pemberi kebaikan kepada orang lain maka kita diperintahkan untuk memberi dengan ikhlas tanpa pamrih. Tidak mengharapkan balasan atas kebaikan yang telah dilakukan itu. Bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sebagaimana firman Allah ketika mengisahkan tentang sifat al-abrar yaitu orang-orang yang beruntung penghuni surga. Garis bawah. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Garis bawah QS. Al-Insan 8-9. Hal ini untuk menjadikan kita betul-betul hidup untuk Allah. Semua kebaikan, pemberian, sedekah, hadiah, des kepada orang lain semata-mata untuk Allah bukan untuk manusia. Kita mengharap balasan Allah bukan balasan manusia sehingga dengan inilah kita mewujudkan hakikat tauhid dan kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang terjadi setelah itu. Meski orang yang kita berikan kebaikan itu membalas air susu dengan air tuba. Ketika kita berada pada posisi diberi, kita menerima kebaikan dari orang lain. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan kebaikan tersebut, sekecil apapun kebaikan tersebut. Inilah kaidah Al-Quran, jangan lupakan kebaikan. Allah berfirman, garis bawah, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Garis bawah QS. Al-Baqarah 237. Karenanya Allah sangat murka kepada orang-orang yang mudah melupakan kebaikan. Seperti para istri yang buruk yang dengan mudahnya melupakan banyak kebaikan suaminya hanya lantaran satu kesalahan yang diperbuat suaminya. Rasulullah bersabda, garis bawah, aku pernah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur. Beliau ditanya, apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Garis bawah Hari, Bukhari 29. Kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Berterima kasih atas kebaikan tersebut adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, garis bawah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Garis bawah Hari, Abu Daud 4811. Dan lebih dari itu, kita pun diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Bahkan, jika seandainya kita tidak sanggup untuk membalasnya dengan sesuatu yang serupa maka balaslah dengan doa. Rasulullah bersabda, garis bawah, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah. Apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Garis bawah Hari, Abu Daud 1672. Asteris contoh praktek, asteris. Rasulullah dan Mutim bin Adi. Dari Jubair radhiyallahu anhu ia berkata, garis bawah, Nabi berkata di hadapan para tawanan perang Badar, seandainya Al-Mutim bin Adi masih hidup lalu dia berbicara kepadaku untuk pembebasan orang-orang busuk ini pasti aku lepaskan mereka kepadanya tanpa tebusan. Garis bawah Hari, Bukhari 3139. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena Mutimlah yang dahulu pernah melindungi, memberikan jaminan keamanan Rasulullah dari kejahatan penduduk maka ketika beliau kembali dari Taif. Said bin Esh, salah seorang sahabat Nabi, diceritakan bahwa garis bawah, Said bin Al-Esh pernah melewati rumah seorang laki-laki di Madinah. Kemudian Said meminta minum. Lalu pemilik rumah pun memberikan minum kepadanya. Beberapa waktu setelah itu, Said kembali melewati rumah tersebut. Pada saat itu terdengar seorang tengah berteriak kepada siapa yang mau menambah harga rumah sedang dilelang. Said pun berkata kepada pembantunya, tanyakanlah, kenapa rumah ini dijual? Setelah pembantunya bertanya dan kembali ia berkata kepada Said, pemiliknya memiliki hutang.
Said pun kembali ke rumah tersebut dan mendapati pemilikinya tengah duduk bersama pemberi hutang. Said bertanya, "Kenapa engkau menjual rumahmu?" Pemilik rumah menjawab, "Aku memiliki hutang kepada orang ini sebanyak 4.000 dinar, 16,4 M." Said kemudian turun dari tunggangannya dan berbicara dengan mereka berdua. Ia mengutus pembantunya untuk mengambil harta, lalu ia datang dengan membawa badrah 7.000 dinar. Said pun memberikan 4.000 dinar kepada pemberi hutang dan memberikan sisanya 3.000 dinar kepada pemilik rumah. Lalu ia pun menaiki tunggangannya dan pergi. Garis bawah dinukil secara ringkas dari alukah.net dengan judul Syukru Anas. Garis bawah. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas setara dengan 4,25 x 964.000. Harga emas tanggal 4 Juni tahun 2021 sama dengan 4.097.000. Sehingga 4.000 dinar sama dengan 16.388 juta. 2 badrah adalah 1.000 dirham sama dengan 7.000 dinar. Karena 10 dirham serata dengan 7 dinar. Allahu Akbar. Lihatlah apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi yang mulia ini. Ia membalas kebaikan satu gelas air minum dengan 7.000 dinar yang sekarang setara dengan 28.679 juta rupiah, 28,7 miliar. Imam Syafi'i, diceritakan oleh murid terdekat beliau yaitu Rabi bin Sulaiman. Garis bawah, seorang laki-laki memegangi pijakan kaki dari pelana tunggangan Syafi'i. Maka beliau pun berkata, "Wahai Rabi, berikanlah laki-laki ini 4 dinar dan mintakanlah maaf untukku kepadanya." Garis bawah Hiyah al-Auliyah. Dinukil dari Islam Web. Ka'ab bin Malik. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berkaitan dengan salat Jumat sekaligus memberikan pelajaran kepada kita perihal wajibnya kita membalas kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Garis bawah. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dia adalah seorang yang selalu menuntun ayahnya setelah ayahnya buta dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik, bahwa apabila dia mendengar azan pada hari Jumat, salat Jumat, dia memohonkan rahmat untuk Asad bin Zurarah. Lantas aku bertanya kepadanya, mengapa setiap kali mendengar azan Jumat ayah selalu memohonkan rahmat untuk Asad bin Zurarah? Beliau menjawab, karena dia adalah orang yang pertama kali sebagai pelopor pelaksanaan salat Jumat di tengah-tengah kami di Hasmin Nabit yang terletak di Bani Bayadah di Baki, yang biasa disebut Nakiul Hadamat. Aku bertanya, berapakah jumlahnya ketika itu? Beliau menjawab, 40 orang. Garis bawah Hari, Abu Dawud, 1069. Dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani. Lihatlah sahabat Nabi yang mulia ini Ka'ab bin Malik. Setiap mendengarkan azan Jumat ia mendoakan Asad bin Zurarah karena ialah orang yang memberikan kebaikan kepadanya berupa penunaian salat Jumat dan tata caranya. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh garis bawah Zahir Al-Minangkabawi garis bawah. Daftar grup wamaribaraja.com